Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azrati wa sallallahu alaihi wasallam patal muqarrabin. Kusanillah mu'alif hadza kitab Said Maliki sallallahu alaihi wasallam. Husna ba'na ummatina wa zatina sallallahu syaikhina Husanillah mahatina asqiya malang talam idhi wa sa'ati halik. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 172. Malam ini kita hatamkan, sehingga tahun baru udah hatam. Besok sementara kita besok ngaji Al-Kar pagi sore. Kemarin Mah Fahim yang tante enggak dibelikan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 172. Kala ngendika sapa Ibnul Munzir rahimallahu taala, jaa teka anil awaili saking sesuatu apa rukhsatun fiha ing dalem bab mut'ah. Tetapi wala alamu ora ngerti sapa ingsun al yauma ing dalem hari ini ahadan ing seseorang yujizuha yang membolehkan sopo ahad ha ing mut'ah ila di Rafidhati kecuali sebagian dari kelompok Syiah. Wala makna lan tidak ada artinya liqaulin untuk pendapat yukhalifu yang bedani kitabullah wa sunnati rasulih. Ini bab ini bicara tentang pendapat-pendapat para ulama tentang nikah mut'ah. Kemarin udah disampaikan tentang hukum nikah mut'ah adalah haram. Selesai. Bagi orang Sunni, nikah mut'ah itu tidak boleh. Karena nikah mut'ah itu tujuannya bukan untuk membangun keluarga, tetapi hanya untuk melegalkan hubungan seksual laki-laki perempuan. Hanya sebagian kelompok Syiah yang membolehkan. Di sini kemudian Said Maliki mengutipkan untuk kita pendapat-pendapat para imam di dalam fikih maupun tafsir tentang nikah mut'ah kayak apa. Yang pertama Ibnu Munzir mengatakan bahwa nikah mut'ah itu tidak ada orang dari kalangan Sunni yang membolehkan. Yang membolehkan hanya sebagian dari Syiah, dan pendapat itu tidak punya cukup dasar karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu satu pendapat Ibnu Munzir. Yang kedua, kala ngendika sapa Iyad Qadhi Iyad, seorang hakim, tak ngendika begini. Waqa'a terjadi apa al-ijma'u, ijma' min jami'il ulama'i, saking seluruh ulama menurut Qadhi Iyad, bahwa seluruh ulama telah terjadi kesepakatan ala tahrimil mut'ati ing atase haramnya nikah mut'ah. Ila rawafid, kecuali kelompok Syiah. Wa amma Ibnu Abbas, anapun utai Ibnu Abbas fakot ruwiyah, teman-teman sungguh telah diriwayatkan anu saking Ibnu Abbas anau iku abahaha. Ibnu Abbas memang pernah diriwayatkan beliau membolehkan nikah mut'ah, tetapi pada akhirnya beliau mengcancel pendapatnya, mengcancel atau membatalkan. Walakinahu, tetapi ini ana sapa Ibnu Abbas iku raja'ah andalika, menolak dari pendapat itu. Pada akhir hidupnya kemudian beliau merevisi pendapatnya. Ini sama dengan kalau kita belajar tasawuf, belajar sejarah tasawuf, Montgomery Ward itu pada waktu awalnya beliau mengatakan Islam itu tidak punya tasawuf. Anda bisa baca di dalam At-Tasawwuful Islam. Ada sebuah buku tulisannya Montgomery Ward, asalnya dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi At-Tasawwuful Islam. Dia awalnya mengatakan Islam tidak punya tasawuf. Apa yang disebut tasawuf Islam itu diadopsi dari ajaran Kristen. Tapi pada akhir hidupnya kemudian dia merevisi pendapatnya dengan mengatakan bahwa yang benar adalah Islam itu punya ajaran tasawuf sendiri. Hanya kemudian pada perkembangannya dia berakulturasi dengan budaya
lokal. Wiridane jelas, tasawufnya jelas, perilakunya jelas. Tapi beberapa hal kayak gaya kelambi itu kan kayak begini. Baju model gini itu kan budaya Indonesia. Sarungan itu kan budaya kita. Di Saudi kan gak ada wong sarungan. Sehingga kalau Anda nanti umroh nggawa sarung yang banyak. Dulu kita pernah Ustadz sama Ibu itu belanja. Kita biasa sarungan gak pernah pakai celana. Jadi sarungan belanja ning mall. Tiba-tiba didekati orang. Ini bolak-balik dekati kita ngapain? Ternyata naksir sarung. Sarung yang kita pakai itu mau diminta. Dia mau ngasih serban besar, bagus banget. Yuh, tapi kita nggak bawa apa-apa di dalam. Gimana sarungnya mau diminta? Nah, karena di negaranya dia nggak punya sarung. Itu budaya kita. Itu tasawuf. Kita tasawuf punya ajaran, tetapi kemudian ketemu dengan budaya lokal. Itu yang kemudian disebut kemudian dengan istilah kita Nusantara. Atau dalam istilah yang lain Islam Nusantara. Islam Nusantara itu artinya Islam yang kemudian dilandingkan sesuai dengan budaya kita. Contoh paling mudah adalah kalau Anda zakat, mengikuti sunnah Rasul, maka yang Anda zakatkan itu kurma. Tapi Anda nggak zakat kurma. Kalau mengikuti sunnah Rasul, Anda nggak boleh loh zakat beras. Karena itu bid'ah. Karena dulu Nabi tidak makan beras, tetapi kemudian kita gunakan beras karena itulah budaya kita, karena itulah makanan pokok kita. Dulu Kanjeng Nabi itu kalau ziarah kubur, makam itu dikasih pelepah kurma basah diletakkan di atas kuburan. Nabi mengatakan semoga Allah mengampuni ahli kubur ini selama pelepah kurma ini masih basah. Kita sekarang nggak pakai pelepah kurma karena nggak ada. Akhirnya kita tabur bunga. Itu kan, itulah yang disebut ajarannya tetap Islam, tidak ada yang berubah, cuma kemudian prakteknya kan disesuaikan dengan budaya kita. Kita anek baju, batik. Dulu batik Nabi itu masih ingat di hadis Nabi itu bajunya kan macam-macam. Ada yang paling banyak putih, kalau enggak itu hijau, kalau enggak itu merah. Kalau enggak gitu Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi itu suatu ketika pernah pakai baju batik, bahasa kita. Baju biasa tapi ada motif motif bajunya Nabi itu yang biasa digawe kalau kita naik onta itu kan ada toh tali onta, pancatan onta. Kalau sekarang kan enggak, kita kan lebih modis. Enek apa lagi? Batik, tiap daerah kan punya batik toh. Itu batik opo? Batik opo akhirnya gak jelas kabeh. Kan tiap kabupaten punya batik. Artinya kan kita lebih luar biasa. Bajunya tetap, motifnya yang kemudian berkembang. Oke, kita ke sini itu yang kedua, qadhiyat. Qadhiyat mengatakan bahwa menurut ijma ulama nikah mut'ah itu haram. Kalau kemudian ada riwayat Ibnu Abbas, maka sesungguhnya memang benar Ibnu Abbas pernah membolehkan, tapi kemudian beliau merevisi pendapatnya. Waqala itu dua, qadhiyat. Yang ketiga Ibnu Battal. Ibnu Battal atau Ibnu Botol? Battal. Inna nikahal mut'ati, saat menikah mut'ah, kumata waqa'a, nalikane terjadi al-ana sekarang abtolah, maka batal. Kata Ibnu Battal, nikah mut'ah itu batal demi hukum karena tidak punya dasar. Sawaun kana padha ana apa nikah mut'ah iku qabla duhul, sebelum melakukan hubungan seks au ba'dahu. Artinya nikah mut'ah itu baik tanpa hubungan seks atau dengan hubungan seks tetap enggak boleh. Misalnya, Mbak, kita nikah aja ya, karena kita itu kan sering ngeterne apa tuh, ada tuh teman dekat, pacaran daripada dosa kita nikah aja, tapi kita tidak akan melakukan hubungan seks, hanya ben runtang-runtungnya halal, itu nggak boleh. Kan ada tuh yang begitu, yang penting hanya untuk menghalalkan ini runtang-runtung, tapi nggak melakukan hubungan, maka itu juga nggak boleh, itu batal, baik
dengan melakukan hubungan seks atau tidak. Wa qala lan ngendika sapa iku ketiga. Ibnu Mundir, Ibnu Iyad, Qadhi Iyad, kemudian Ibnu Battal. Sekarang qala ngendika Al-Khattabi, Imam Khattabi rahimahullah taala. Tahrimul mut'ati, utai haramnya nikah mut'ah iku kal ijma'i, kaya ijma'. Artinya karena hampir seluruh ulama mengatakan haram. Ila an ba'di si'ati, kecuali sebagian dari kalangan Syiah. Hanya Syiah saja yang membolehkan, tapi di luar Syiah melarang. Walayasihu lan ora sah ala qaatihim ing atase orang yang berpegangan fi rujukin, dalam rujukan fil mukhtalifati, ing dalam rujukan yang berbeda-beda ila Ali radhiyallahu an. Kalau Ibnu Khattabi mengatakan ada sebagian riwayat yang merujuk Sayyidina Ali, bahwa Sayyidina Ali itu membolehkan mut'ah, tetapi rujukan itu tidak valid karena banyak perbedaan pendapat tentang Ali sendiri. Hakot soha, mau teman-teman sah an Ali radhiyallahu an annaha saat temen nikah mut'ah ikun musikhot, telah dinasah. Nah, nasah itu berarti dibatalkan. Wanukila wanakola lan menukil, mengambil sapa Imam Baihaqi an Ja'far ibnu Muhammad radhiyallahu an annahu Ja'far as-Shadiq, salah satu imam Syiah yang keenam, pernah ditanya annahu suila, ditanya anil mut'ati, saking nikah mut'ah, faqala hiya zina. Kalau salah satu imam Syiah mengatakan mut'ah itu sama dengan zina, sehingga karena itu nggak boleh. Artinya dia tidak memenuhi syarat rukun pernikahan, tidak sesuai dengan tujuan. Kalau ngendika kosopo qadiyat, ini ada qadiyat lagi. Wahtalafu, kalau begitu wahtalafu, berbeda pendapat sapa ulama, hal yuhaddu ana ta dihukum sapa nakihul mut'ati, orang yang menikahkan mut'ah. Karena gitu orang yang mengesahkan nikah mut'ah itu harus dihukum enggak? Au yu'zaru, atau ditakzir. Ditakzir atau dihukum. Ala kaula ini dua pendapat. Jadi ada yang hanya ditakzir saja atau harus dihukum karena dia telah melegalkan hubungan perzinaan. Kala ngendika sapa Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, ngerti Imam Turmudi ya? Namanya Qurtubi, dari bahasa Cordoba. Tahu Cordoba kan? Suatu kota di Spanyol. Di Andalus, bukan Spanyol. Di Andalus, sekarang jadi Spanyol. Kita kenal Andalus itu kan nggak kenal belas. Yang kita kenal Spanyol, karena Liga Bola. Kan nggak kenal Islamnya. Kalau ngendika sapa Al-Qurtubi rahimahullah taala, Qurtubi ini seorang ulama besar dalam ahli tafsir. Ar-riwayatu, utawi riwayat kuluha, seluruh riwayat iku dulu menunjukkan ala anna zaman ibahah mut'ati, saat temene waktu pelaksanaan bolehnya nikah mut'ah. Sejak kemarin disampaikan bahwa nikah mut'ah itu pernah dibolehkan di awal Islam, tapi kemudian dikoreksi oleh Nabi. Dulu pernah dibolehkan, tetapi lam yatul, tidak lama. Jadi bolehnya nikah mut'ah itu tidak lama. Suma ajma'ah, kemudian ijma' sapa as-salafu wal khalafu, ulama salaf dan khalaf, ala man'iha, ing ngatasi larangan nikah mut'ah wa tahrimiha lan harami nikah mut'ah. Ilaman kecuali kelompok layal tafitu yutafatu, yang ora bergeming ilahi maring ma minarawafiti, saking kelompok Syiah. Kala ngendika Syaukani, itu Qurtubi. Nah, sekarang Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, waqat ruwiya wa rawa ruju'a ing rujukan ing literatur referensi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sapa jamaatun. Ada orang yang tadi pernah diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas itu pernah membolehkan nikah mut'ah. Nah, suatu ketika kemudian Ibnu Abbas itu dikonfirmasi, apakah benar? Minhum, bagian dari mereka itu Muhammad ibnu Khalaf al-Qadhi al-Ma'ruf, yang dikenal biwaqi'i,
fi kitabi dalam kitabnya Al-Ghurur fil Ikhbar. Al-Ghurur minal Ahbar. Kitabnya judulnya Al-Ghurur minal Ahbar. Bisa nadihi Al-Mutasil yang bersambung bisa Ibnu Jubair. Qala qultu matur sapa ingsun li Ibnu Abbas. Suatu ketika kami pernah bertanya pada Ibnu Abbas, "Matakulu, maiku apa takulu ngucap sapa sira fil mut'ah?" Apa pendapat Anda tentang nikah mut'ah? Faqat aksara, teman-teman banyak sapa nasu fiha indal mut'ah. Padahal banyak orang yang mengatakan atau melakukan mut'ah. Hatta qala, sehingga muncul fiha indal nikah mut'ah sapa syairu. Qala radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Abbas nanya lagi, apa syairnya itu? Wa maqala, syair yang mengatakan itu apa? Kemudian ini Sa'id bin Jubair menyampaikan syair ini. Qad qultu li syekh, teman-teman ngucap sapa ingsun li syekh lima maring barang tola kang suwe apa mahbasuhu dieme ya soha halaka ana ta kedue sira fi fatwa Ibnu Abbas ing dalam fatwane Ibnu Abbas wa hal taro lan bagaimana pendapatmu ruhsatal atrofi ing ruhsoe persoalan anisatan takunu yang ono sapa apa maswaka menjadi bagianmu hatta masdaron nasi sehingga jadi sumbere rujukan seseorang. Ini artinya di syair itu dikatakan bahwa Ibnu Abbas itu pernah atau ada orang-orang tertentu yang membolehkan nikah mut'ah dengan dasar fatwa Ibnu Abbas. Apa jawaban Ibnu Abbas dikatakan bahwa ada syair yang membolehkan? Qala ngendika sapa radhiyallahu anhuma waqad qala fihi syair. Apakah benar syair itu mengatakan begitu? Qala na'am, ya. Qala kemudian jawab sapa Ibnu Abbas faqaraha. Mongko tidak suka sapa Ibnu Abbas ing mut'ah. Ainaha tegese melarang anha. Artinya ketika dikonfirmasi kan sering begitu toh. Kita tuh kadang zaman sosmed banyak orang kemudian menurut ini ya, menurut ini. Padahal ketika beliau ditanya sendiri bener lah? Enggak. Pernah suatu ketika kita ada berita tentang kampus kita. Kemudian di berita itu merujuk seorang tokoh kampus. Beritanya tentang sesuatu. Kemudian karena dia muncul di berita, kemudian berita itu kita screenshot. Kemudian saya tunjukkan ke dia. Saya bilang, hei, bener lah, ente bilang begini. Oh, mboten Ustaz. Saya wallahi enggak temen. Saya juga enggak pernah dikonfirmasi oleh wartawan. Terus wartawan dari mana dia dapat? Kemudian dia mencatut nama dia. Nah, gitu loh yang kemudian kita itu kadang perlu mengkonfirmasi. Nah, ini kasusnya ada sebuah syair yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas itu membolehkan mut'ah. Tapi ketika Ibnu Abbas dikonfirmasi, bener jenengan membolehkan mut'ah? Enggak. Nah, kadang kan ada tau gitu. Ini, ya apa Mbak? Sampun. Ini saya sampun kalau konfirmasi, padahal enggak. Hanya untuk menyelamatkan diri. Ada yang begitu. Nah, ini pentingnya kita mengkonfirmasi. Rawahu sapa al-Khattabi bi isnadi an Sa'id ibnu Jubair qala qultu matur sapa ingsun li Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair itu pernah langsung konfirmasi dan ini yang meriwayatkan banyak ternyata. Bukan hanya siapa tadi yang di atas? Dari Waqi Qadi, ini juga ada Khuttabi. Qad syarat teman-teman berjalan apa bifatwaka kelawan fatwa tuan apa rubbanu dua ini Wakolat lan ngucap fiha ing dalam kasusnya fatwane Ibnu Abbas tentang bolehnya mut'ah apa asyu'ara'u beberapa syair. Kala ngendika sapa radhiyallahu an wa maqalu. Apa yang mereka yang di luaran itu apa? Fadzakara mongko ditetu apa baita ini yang dua bait tadi. Kala jawab sapa Ibnu Abbas subhanallah wallahi ma bihadza aftaitu. Jawaban Ibnu Abbas, wallahi ma bihadza, ora ana kelawan iki aftaitu ngasih fatwa sapa ingsun. Artinya Ibnu Abbas tidak pernah memberikan fatwa
tentang bolehnya nikah mut'ah. Kalaupun ada tentang fatwa yang dianggap merujuk pada Ibnu Abbas, maka sesungguhnya itu hoax. Bahasa kita begitulah. Waruya ruju'a aidon al-Baihaqi wa Abu Awanah fi sahihi. Ternyata banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa itu ada fatwa Ibnu Abbas, tapi ternyata semuanya setelah dikonfirmasi tidak. Qala ngendika fil fathi ba'da an saqa, yang berlanjut setelah tersebar an Ibnu Abbas radhiyallahu an riwayat ruju'i, riwayat mencabut tadi, wasaqo hadis lan berjalan tersebar apa hadis Sahal bin Sa'ad alladzi akhrajahu yang mengeluarkan ing Mas'ud bin Abdul Bari biladin. Nah, ini akhirnya kesimpulannya apa? Dari banyaknya riwayat tadi, ini kemudian tertulis di Ibnu Abdul Bari dalam Sarah Sahih Bukhari. Innama rohoso, angin pastinya ngasih kesempatan, ngasih rukhsah sopan nabiyu. Jadi apa tuh sebetulnya yang terjadi? Yang terjadi adalah menurut riwayat Ibnu Abdul Bari di dalam sarahnya Bukhari, dulu Nabi itu pernah ngasih kesempatan untuk kawin mut'ah li isbatin krono banyaknya jomblo. Yang bujang urung nikah maksudnya kan jomblo toh. Wedok yo akeh jomblone, lanang akeh jomblone. Kanat ana binasi sadidat. Jadi banyak jomblo akeh banget. Sumanaha. Jadi ketika itu mut'ah dibolehkan karena ada kasus surplus jomblo. Nah, kemudian dibolehkan mut'ah. Masih ingat kasus boleh nikah lebih dari 4? Lebih dari 1. Nikah lebih dari 1 itu dibolehkan setelah terjadi perang Uhud. Tahun berapa perang Uhud? Tahun keempat Hijriah. Nah, setelah perang Uhud kalau nggak salah, nanti dicek. BW, Ustadz juga keliru. Perang Uhud itu kan 2 tahun setelah perang Badar. Perang Badar itu terjadi tahun kedua Hijriah. Ya, ketika perang Uhud itu banyak pasukan Islam yang wafat, yang meninggalkan janda dan anak yatim. Karena itulah kemudian dibolehkan untuk nikah lebih dari 1. Karena itu kalau kita ngaji kemarin, tafsir siapa itu? Kemarin yang disampaikan oleh Said Maliki, tafsirnya siapa? Yang kita kaji di ini. Tafsir siapa itu? Bukan yang kita ngaji Quran, Ustadz siapa yang Mahbub? Nah, kayak pengarangnya itu. Dulu kayak pernah datang ke UIN, beliau sudah wafat. Di tafsir itu dikatakan karena nikah lebih dari 1 itu konteksnya adalah ketika masyarakat Islam banyak yang gugur sehingga meninggalkan janda dan yatim, maka berarti maqasidus syar'inya, tujuan dibolehkannya nikah lebih dari 1 adalah dalam konteks untuk menyelamatkan para janda dan anak yatim. Karena itulah Sahrur kemudian mengatakan nikah lebih dari 1 atau maqasidus syar'i dari poligami adalah untuk membantu janda dan anak yatim. Sehingga kalau syaratnya menurut Sahrur, orang itu boleh nikah lagi yang kedua dan ketiga, syaratnya istri kedua, ketiga, dan seterusnya haruslah janda dan punya anak yatim. Sehingga kalau tidak janda tapi milih mahasiswi, berarti tidak sah kalau mengikuti itu. Nah, kita kan kadang, kalau gitu ada lagi diputer. Setelah menikah dengan yang kedua, yang pertama cerai, setelah itu dinikahi lagi. Nah, sehingga akhirnya istri pertama menjadi istri kedua. Aneh toh, model puter-puter gitu. Untuk biar kesannya beda. Jadi istri tuanya menjadi istri kedua, istri barunya menjadi istri pertama.
memberikan kesan yang berbeda. Tapi yang pasti kalau kita lihat Sahrur, lihat Said Maliki dan seterusnya kemarin, maqasidus syar'inya begitu. Ini juga begitu. Maqasidus syar'inya nikah mut'ah itu dalam konteks liisbatin kanat binasi syadidatan. Setelah itu sumanaha, kemudian ngelarang sapa nabi anha saking mut'ah ba'da dzalika. Karena itu setelah itu kemudian nabi melarang. Fahadi ahbarun. Fahadi utai ini itu pendapat para ulama tentang nikah mut'ah. Nah, sekarang hadis-hadis yang yukowi, yang menguatkan ba'doha ba'don. Sekarang ada beberapa hadis yang kemudian menguatkan itu. An Sabroh al-Juhani radhiyallahu an annahu ghaza. Suatu ketika Sabroh ini perang bersama Nabi, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Fathi Makkah, ketika perang Fathul Makkah. Fakola faqomna mongko berdiam sapa kita biya ing dalem Mekah khamsata asyara yauman 15 hari. Nabi itu nginep ning Mekah ketika Fathul Makkah selama 15 hari. Fa'adina, karena pasukan Islam, Anda bisa bayangkan ning Mekah tok 15 dino. Kemudian dari Madinah ke Mekah perjalanan berapa hari? Jadi cukup lama. Karena itu fa'adina, kemudian ngasih izin sapa Nabi lana maring kita, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mut'atin nisa, ing dalam kasus membolehkan nikah mut'ah. Fadzakara mongko nyebut sapa Sabroh tadi al hadisa ila angkola, tapi kemudian falam ahruj, mongko kemudian tidak keluar sapa ingsun ila an haramaha, tapi kemudian Nabi mengharamkan mut'ah sapa Rasulullah SAW. Artinya Nabi itu pernah membolehkan, tapi akhirnya pada Fathul Makkah terakhir beliau mengharamkan. Wa fi riwayatin annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, ini sedene ingsun kuntu ana sapa ingsun iku adzintu, mengizinkan sapa ingsun laku maring sira fil istimta'i minan nisa, ing dalem mengambil kenikmatan bersama perempuan, hasilnya nikah mut'ah. Wa innallaha, kata Nabi, dulu saya pernah membolehkan, tapi sekarang innallaha asdini Allah Ta'ala iku qad harama, telah mengharamkan zalika ila yaumil qiyamati. Karena itu faman, karena Nabi mengatakan dulu saya pernah membolehkan, tapi kemudian Allah mengkoreksi. Jadi akhirnya kebijakan Nabi membolehkan mut'ah itu kemudian dikoreksi oleh Tuhan dengan mengharamkan mut'ah ila yaumil qiyamah. Karena itu faman sapane wong kana kang ana apa indahu minhuna apa syai'un, kalau kemudian Nabi mengatakan kalau kemudian ada seseorang yang mempunyai istri dengan cara nikah mut'ah, fal yukhalli, mongko hendaknya membersihkan sabilahu. Artinya kalau masih punya istri yang lainnya, yang istri itu istri itu kemudian dinikahi dengan mut'ah, mongko hendaknya dilakukan pembersihan, nikahi harus diganti, tidak lagi dengan cara mut'ah tapi dengan cara yang benar. Wala ta'khudhu, dan jangan ngambil sapa sira mimma saking barang ataitumuhunna, yang telah memberikan sapa sira guna ing perempuan syai'an ing sesuatu. Rawahu Ahmad dan Muslim. Ini diriwayatkan dari Sahih Muslim dan Ahmad. Wa fil musawa, ada juga Sarah Muwatta Maswa, kitab Sarah Muwatta qala fi Sahih Sunnati ittafaqa, kesimpulannya poin terakhir, kesimpulannya ittafaqa mufakat ittifaq sapa ulama'u ala tahrimil mut'ati ing atase harame mut'ah. Wa huwa mongko utahe harame mut'ah iku kal ijma'i, kaya ijma' bainal muslimin. Wa kana lan apa nikah mut'ah iku mubahatan, mubah boleh fi awalil Islam. Di awal Islam boleh. Mut'ah ini kasusnya memang agak rumit karena pernah boleh dilarang, boleh dilarang, boleh dilarang, dan itu beberapa kali. Sehingga kemudian kenapa sebagian ulama ada yang membolehkan di Syiah itu, tapi mayoritas umat Islam melarang. Karena
Anda bisa lihat awalnya boleh. Perang Khaybar tahun ke-7 8 Hijriah itu dilarang, tapi Fathul Mekah boleh lagi. Kemudian dilarang lagi, sehingga kemudian banyak pendapat. Tetapi kalau kita ngikuti di Sunni, ahli sunnah, itu sepakat untuk melarang nikah mut'ah, apapun alasannya. Daripada mut'ah ya nikah aja lah asli. Kalau kurang ya nambah lah, 2, 3, seterusnya. Itu jauh lebih gentle, lebih baik daripada mut'ah. Baik, demikian untuk yang di rumah. Alhamdulillah ngaji kita selesai lebih cepat dari yang kita prediksikan. Dulu kita memperkirakan ini hatam setahun, ternyata belum setahun. Ini kan kita mulai ngaji habis lebaran, ternyata kita belum puasa masih lama udah hatam. Ini berarti kita luar biasa rajin. Gitu kan? Kayaknya kita jarang libur, sehingga rajin banget. Sementara yang Ustadz ngaji di tempat lain itu gak hatam-hatam. Alhamdulillah nanti kita untuk sementara yang di rumah, yang ngaji online, sementara habis maghrib kita ngaji adhkar. Jadi adhkar itu untuk sementara pagi dan sore. Kitab penggantinya nanti akan kita umumkan, mungkin Mafahim kemarin. Nanti kita cek dulu isinya apa, atau mungkin yang lain. Nanti kita umumkan setelah kita ketemu kitabnya. Ini ada satu pertanyaan. Ya. Apa saja niat yang baik di dalam nikah yang diridhoi Allah? Kalau kita mau nikah, niatnya apa kira-kira? Kalau Anda nikah, niatnya apa? Mengakhiri kejombloan. Ada toh yang nikah? Lapo Mbak sama kok nikah sama itu? Ya, gak ono maneh pilihannya. Enggak. Kalau kita ngaji, loh, ada toh di sini niat nikah. Kita kalau di sini kita sejak awal diajarkan salah satu niat nikah itu banyak, tapi salah satu yang penting di dalam niat nikah adalah ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Karena itulah sering yang Ustaz sampaikan, ibadah paling lama itu nikah. Kalau sholat, puasa itu paling lama sehari atau sehari semalam saja. Jadi subuh, sahur sampai besok lagi, itu niat ibadahnya paling lama. Tapi lah nikah itu kan mulai akad, habis kuliah, besok wisuda, sekarang wisuda besok langsung lamaran. Kalau dulu kita sering diundang, sekarang wisuda, 3 hari kemudian nikah, 3 hari kemudian berangkat umroh berdua. Itulah cari suami yang kaya atau agen travel, agen travel umroh. Nah, silakan. Tetapi begini, niat yang penting di dalam nikah adalah untuk ibadah. Sehingga kita itu ketika nikah, ketika kita menghadapi istri, kita muamalah bersama keluarga, itu dalam konteks ibadah. Sehingga yang diingat oleh kita, bagaimana apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu yang penting. Sehingga jangan lupa itu. Sehingga karena niat ibadah, maka kita tidak mungkin kemudian sholat dewean. Wong anak bojone. Wis salat Dek, udah, kok iso? Sampean suwe tak enteni. Enggak. Begitu juga kalau Anda jadi suami, enggak mungkin sholat dewean meninggalkan istri dan anak-anak. Kenapa? Karena istri dan anak kita itu kita nikahi untuk ibadah. Sehingga kalau Anda bangun malam tahajud, itu gak tahajud dewean, bojone dibangunkan. Bukan kok dibangunkan diajak liyane. Tapi konteksnya ibadah. Oke, jadi itu niat paling penting di dalam nikah. Walaupun niat yang lain bisa mengakhiri masa kejombloan, bisa mengisi waktu senggang, mungkin. Tapi itu niat yang keberapa puluh. Yang penting adalah untuk ibadah. Yang kedua adalah untuk mengikuti sunnah Rasul. Jangan lupa, kita nikah itu karena Rasul mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Sehingga itu menunjukkan bahwa kita itu mengikuti sunnah Rasul. Karena ada orang yang agama atau
masyarakat yang melarang nikah. Nah, kita dengan menikah ingin menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan nikah. Selain untuk ibadah adalah mengikuti sunnah Rasul. Ya seterusnya Anda bisa nambahkan niat yang lain. Oke, saya kira begitu. Ya toh. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf kalau di rumah ada yang tersungging selama ngaji. Ini kita ngaji, ini yang ramai itu cuma bab-bab tertentu saja. Padahal semuanya penting, bukan hanya bab tertentu yang penting. Baik, semoga yang kita kaji, yang kita pelajari selama hampir 1 tahun, ini berarti sekitar 80 kali pertemuan toh. Kalau di yang Ustadz di Facebook itu kan dikasih nomor untuk memudahkan, mungkin berarti sekitar 80, berarti sekitar 4 bulan atau 4 bulan ya, atau sekitar itulah. Alhamdulillah 1 semester. Semoga manfaat barokah. Nanti ketemu pada sesi yang lain yang semoga lebih luar biasa. Al-Fatihah. Rabbana wa fa'na bima fa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.